Hello everyone, my name is Rusizan Erlangga, NPM 244111090, kelas MNJ 24C, CX. Her presents leadership behaviors when discuss different leadership styles and they influencing team performance and organization success. Definition of leadership behavior. Leadership behaviors the action, attitudes, and efforts demonstrated by leader influencing goods and directing team members the achieve organization goal to enable communication. Decision making, motivation, and relationship building with a team's effective leadership behavior focus on both taste and team well-being. Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan definisi dari perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan merupakan tindakan, sikap, dan pendekatan yang dilakukan oleh seseorang pemimpin dalam memengaruhi, membimbing, dan mengarahkan anggota tim untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini mencakup bagaimana seorang pemimpin berkomunikasi dengan anggota tim, bagaimana cara mengambil keputusan, memberikan motivasi, serta membangun hubungan yang baik di dalam tim. Perilaku kepemimpinan yang efektif tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tapi juga perhatikan kesejahteraan dan perkembangan anggota tim. Oke, selanjutnya terdapat 3 jenis utama perilaku kepemimpinan. Yang pertama, authoritarian, dan yang kedua demokratik, dan 3 itu laissez faire. Pertama, authoritarian leadership, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin mengambil keputusan secara mandiri tanpa melibatkan anggota tim. Pada gaya ini, pemimpin memiliki kontrol penuh terhadap segala keputusan dan biasanya komunikasi bersifat satu arah. Dan yang kedua, democratic leadership, yaitu gaya kepemimpinan yang melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin memberikan kesempatan kepada anggota untuk memberikan pendapat sehingga tercipta kerjasama yang baik. Dan yang ketiga, laissez faire leadership, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan sendiri. Pemimpin hanya berperan sebagai pengawas. Ketiga, gaya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung pada situasi yang dihadapi. Dan selanjutnya, terdapat 2 pendekatan penting dalam kepemimpinan, yaitu task oriented dan relationship oriented leadership. Task oriented leadership berfokus pada penyelesaian tugas dan pencapaian target. Sedangkan relationship oriented leadership lebih menekankan pada hubungan antar anggota tim. Yang kedua itu pendekatan ini saling melengkapi dan sangat penting dalam menciptakan kepemimpinan yang efektif. Oke, selanjutnya pada kepemimpinan yang berorientasi pada tugas terdapat beberapa karakteristik utama. Set clear goal, artinya pemimpin menetapkan tujuan yang jelas agar anggota tim memahami apa yang harus dicapai. Private details instructions, yaitu pemimpin memberikan arahan yang rinci agar pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya, monitor performance, artinya pemimpin melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Expect high result, yaitu pemimpin menetapkan standar yang tinggi terhadap hasil kerja tim. Nah, gaya ini sangat efektif dalam situasi yang membutuhkan hasil cepat, namun yang membuat anggota merasa tertekan jika terlalu kuat.
Selanjutnya, example of text-oriented leadership. Nah, contoh dari kepemimpinan ini adalah pelatih olahraga yang menuntut performa maksimal dan pemainnya dengan target yang jelas. Selain itu, CEO perusahaan juga menggunakan gaya ini dengan menetapkan target bisnis yang tinggi agar perusahaan dapat berkembang. Gaya ini biasanya digunakan dalam situasi yang membutuhkan hasil yang cepat dan terukur. Selanjutnya, relationship-oriented leadership behavior. Nah, di situ ada 4 will relationship, listen to member, terus private support, dan keempat create positive environment. Nah, pada kepemimpinan berorientasi pada hubungan terdapat beberapa karakteristik utama. Yang pertama itu will relationship, yaitu pemimpin membangun hubungan yang baik dengan anggota tim. Listen to member, artinya pemimpin mendengarkan pendapat dan masukan dari anggota tim. Selanjutnya, provide support, yaitu pemimpin memberikan dukungan baik secara moral maupun emosional. Kemudian, create positive environment, artinya pemimpin menciptakan suasana kerja yang nyaman dan positif. Nah, gaya ini dapat meningkatkan loyalitas dan kerja sama tim, namun perlu diimbangi dengan fokus pada target. Kemudian, example of relationship-oriented leadership. Di situ ada 2, teacher, kemudian team leader. Contohnya adalah seorang guru yang membangun hubungan baik dengan siswa sehingga proses belajar menjadi lebih nyaman. Nah, selain itu, ketua tim yang selalu membantu dan mendukung anggotanya juga merupakan contoh dari kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan. Nah, gaya ini sangat efektif dalam tim yang membutuhkan kerjasama yang kuat. Kemudian ada comparison of leadership styles. Nah, di situ ada 3 poin, yaitu authoritarian, fast decision, strict. Kemudian democratic, balance. Kemudian lenses first, flexible. Nah, jika membandingkan, gaya authoritarian itu memiliki keunggulan dalam kecepatan pengambilan keputusan namun cenderung kaku. Gaya demokratik lebih seimbang karena melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Sedangkan laissez-faire memberikan kebebasan namun berisiko kurang terarah jika tidak ada pengawasan yang baik. Selanjutnya, application in real life. Nah, situ ada 3 poin. Yang pertama itu organization, nah, terus company dan education. Nah, dalam kehidupan nyata, kepemimpinan diterapkan di berbagai bidang seperti organisasi, perusahaan, dan pendidikan. Setiap bidang membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada Kemudian ada importance of flexibility. Nah, situ ada adaptive, situasional, dan not rigid. Nah, seseorang pemimpin yang efektif harus fleksibel dan adaptif. Artinya, pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi, kondisi tim, serta tantangan yang dicapai. Hal ini penting karena tidak semua masalah dapat menyelesaikan dengan satu gaya kepemimpinan saja. Oke, selanjutnya conclusion. Leadership plays an crucial role in determining the success of an organization. There is no single leadership style that is universal, effective is depression situation. Oke, sebagai kesimpulan, perilaku kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi
Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi, karena setiap kondisi membutuhkan pendekatan yang berbeda. Seorang pemimpin yang baik harus mampu memahami kebutuhan tim, karakter anggota, serta tuntutan tugas dan lingkungan organisasi. Selain itu, keseimbangan utama berorientasi pada tugas dan hubungan sangat penting untuk mencapai kinerja yang efektif, kinerja yang optimal sekaligus menjaga kerja sama yang baik dalam tim. Dengan demikian, kemampuan untuk beradaptasi dalam gaya kepemimpinan menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang produktif dan mencapai tujuan organisasi. Okay, thank you for your attention. This is my presentation about leadership behavior.